Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2057 sampai bab 2060. Faktanya, Ye Chong tidak takut bahwa Patriark King San akan merebut piringan matahari itu. Karena sekarang meskipun Patriark King San mengambil piringan matahari, itu tidak akan ada gunanya. Ye Chong telah menggunakan piringan matahari untuk menandatangani kontrak dengan Raja Naga Laut Cina Timur. Raja Naga Laut Cina Timur masih menjadi milik Ye Chong saja. Faktanya, jika Raja Naga Laut Cina Timur tidak hanya melepaskan fosfornya dan sekarang lemah, dalam masa pemulihan dan tidak dapat bergerak, Ye Chong akan memanggil Raja Naga Laut Cina Timur untuk membunuh orang-orang ini. Kemudian, Ye Chong menyerahkan piringan matahari kepada Patriark King San. Patriark King San mengambil piringan matahari, melihatnya secara detail, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, benar, ini adalah piringan matahari." Saat dia mengatakan itu, Patriark King San berlutut di tanah sambil letupan. Adegan ini membuat Ye Chong tercengang. Ye Chong mengeluarkan piringan matahari, hanya untuk mengejutkan Patriark King San. Tapi dia tidak menyangka guncangannya akan begitu menyeluruh, dan itu membuat Patriark King San berlutut karena terkejut. Ye Chong sebenarnya telah mempertimbangkan situasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya. Termasuk bagaimana kepala keluarga King San akan menghadapinya jika dia merebut Sundis. Namun, Ye Chong tidak mengharapkan situasi ini. Patriark King Yun berlutut di depannya dan berkata, "Tuan penyihir suci, apa yang saya katakan tadi semua omong kosong. Mohon maafkan saya, Tuan penyihir suci." Ye Chong bingung. "Tuan penyihir suci apa?" Patriark King San berdiri dan membalikkan matahari. Dis itu dikembalikan ke Ye Chong. Kemudian, dia berkata, "Sebenarnya, klan penyihir bulan matahari dan klan penyihir hitam kami sama-sama diwarisi dari klan penyihir laut Cina Timur. Piringan matahari ini juga merupakan benda suci klan penyihir laut Cina Timur, dan hanya penyihir suci yang bisa memilikinya." Ye Chong sudah mengetahui cerita-cerita ini sebelumnya. Kemudian, Patriark King San melanjutkan, 100 tahun yang lalu, setelah runtuhnya klan penyihir laut Cina Timur, dua cabang kami muncul, namun, penyihir suci jatuh dan cakram matahari hilang, dan kami memiliki pepatah kuno sejak zaman kuno, siapapun yang mendapat cakram matahari akan menjadi generasi baru ahli penyihir suci dapat memimpin klan penyihir kita dan mengembalikan kejayaan klan penyihir laut Cina Timur. Saya khawatir orang-orang dari klan penyihir hitam telah melupakan ajaran kuno ini. Tapi kami, klan penyihir matahari dan bulan, jangan berani-berani lupakan. Selalu ingat, sekarang cakram matahari ada di tanganmu, maka kamu adalah penyihir suci yang ditunjuk oleh takdir. Ye Chong tidak menyangka akan ada hal seperti itu. "Tuan penyihir suci, mulai sekarang, klan penyihir matahari dan bulan kita semua akan mematuhi perintah Tuan penyihir suci," kata Patriark King San. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berpikir jika ada dukungan kuat dari klan penyihir matahari dan bulan, maka dia akan memiliki satu peluang lagi untuk menang melawan klan penyihir hitam. Ada lebih banyak harapan untuk menyelamatkan Zhu Jiayin. Patriark King San berkata, "Ngomong-ngomong, yakinlah, Tuan penyihir suci, bahkan jika klan penyihir matahari dan bulan kami bertarung sampai prajurit terakhir, kami tidak akan membiarkan klan penyihir hitam menyakiti Tuan penyihir suci." Dengan itu, Patriark King San kiri keluar. Kemudian, dia berkata kepada Pei Sentong, "Anda boleh pergi. Kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan menyerahkan penyihir suci." "Oh tidak, Tuan Ye." Kepada Anda, Patriark King San tidak terburu-buru mengungkapkan identitas Ye Chong. Dan soal piringan matahari,
karena dia tahu bahwa klan penyihir hitam telah lama melupakan ajaran kuno. Jika mereka tahu bahwa cakram matahari ada di Ye Chong, mereka mungkin akan merebutnya dengan lebih gila lagi. Bagaimanapun, mereka membunuh naga demi piringan matahari. Ketika Pei Sentong mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Tetua kedua sedikit gugup. Pemimpin klan, apakah kita tidak perlu bicara lebih banyak? Saya sudah memutuskan, Patriark King San dikatakan. Tetua kedua tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Pei Sentong mencibir. Meskipun dia kuat, orang-orang di sekitarnya dari klan penyihir matahari dan bulan bukannya tidak berguna. Terlebih lagi, ada Patriark King San yang penuh teka-teki. Awalnya, dia masih bisa mengandalkan reputasi klan penyihir hitam untuk memamerkan kekuatannya. Namun kini pihak lain telah memutuskan untuk putus dengan klan penyihir hitam. Lalu jika dia terus pamer di sini, dia tidak akan bisa memanfaatkannya dan harus kembali lagi di masa depan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Bagus sekali, Patriark King San. Saya ingat apa yang Anda katakan hari ini. Ketika seluruh keluarga dimusnahkan oleh klan penyihir hitam saya, jangan menyesalinya." Kemudian, Pei Sentong melihatnya lagi. "Kamu Chong." Ye Chong sedang berdiri di belakang Patriark King San saat ini. "Ngomong-ngomong, ku dengar kamu kenal orang luar yang kami tangkap. Apakah kamu di sini hanya untuk menyelamatkannya?" Pei Sentong bertanya. Ini juga yang didengar oleh murid klan penyihir hitam yang menguping pada saat itu. Ye Chong memandang Pei Sentong dengan tenang dan tidak menjawab. Pei Sentong tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus cepat. Kami tidak memiliki banyak kesabaran, mungkin kami akan melakukannya suatu hari nanti. Menurutku dia cukup cantik." Hahaha, sambil berkata. Pei Sentong berbalik dan pergi. Namun, saat ini, dia sudah dikelilingi oleh para elit klan penyihir matahari dan bulan. Baik pemimpin klan maupun tetua tidak mengeluarkan perintah apapun. Mereka tidak tahu apakah akan membiarkan Pei Sentong pergi, dan mereka tidak berani menyerah sama sekali. Pei Sentong mendengus dingin, "Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya hari ini." Meskipun klan penyihir matahari dan bulan memiliki banyak orang, Pei Sentong tidak dapat mengambil keuntungan hari ini. Tetapi jika dia ingin pergi, orang-orang ini dapat, jangan hentikan dia. Semua orang saling memandang, sedikit takut pada Pei Sentong. Tetapi tidak ada perintah dari atas, dan tidak ada yang berani mundur. Baru setelah Patriark King San berkata, "Bubar dan biarkan dia pergi." Semua orang merasa lega dan menyingkir. Adapun Pei Sentong, dia berjalan keluar perlahan dengan tangan di belakang punggung, seolah sedang berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Semua orang menyaksikan Pei Sentong pergi, tapi hati mereka menjadi semakin gugup. Mereka tahu bahwa begitu Pei Sentong pergi, klan penyihir hitam akan segera menyerang. Setelah menunggu Pei Sentong pergi, tetua agung itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan tinggal di sini lagi, tolong bubar." Lalu, semua orang bubar, namun, ketegangan dan pesimisme masih bertahan lama. Hanya Patriark King San, tetua pertama, tetua kedua, Ling Hu Buchong, dan Ye Chong yang tersisa di tempat kejadian. Tetua kedua menghentakkan kakinya dengan kesal dan berkata, "Oh, sudah berakhir kali ini, Tuan Patriark, Anda begitu impulsif sekarang, dan sekarang kita telah benar-benar putus dengan klan penyihir hitam. Saya khawatir mereka akan mengirimkan tentara untuk segera menyerang kita, saat itu, kita akan mati." Patriark King San berkata dengan sangat tegas, "Selama Tuan Ye bersama kita, saya harus melindunginya, tidak ada yang bisa menyakiti Ye di depan matahari dan bulan kita klan penyihir, Tuan." Ling Hu Buchong sangat setuju dengan pernyataan Patriark King San dan mau tidak mau bertepuk tangan, tetapi tepuk tangan itu agak sepi dan sangat memalukan. Penatua kedua memelototi Ling Hu Buchong, dan kemudian bertanya kepada Patriark King San, "Tuan Patriark, mengapa ini?" Patriark King San tidak berbicara.
tetapi mendorong Ye Chong di depan semua orang. Segera setelah itu, dia berlutut dan berkata kepada semua orang, "Ini Tuan Penyihir Suci kami, semua orang hanya akan mematuhi perintahnya mulai sekarang." Melihat pemimpin klan berlutut, semua orang di kultus penyihir matahari dan bulan tercengang. Termasuk Sun Dai, Bos Chen, Dugu Xiaojing dan lainnya juga bingung. Namun, Patriark King San berlutut, bagaimana mungkin orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan tidak berani berlutut? Meskipun mereka tidak tahu kenapa, mereka hanya bisa berlutut satu demi satu. Pemandangan itu begitu spektakuler bahkan Sun Dai pun terpengaruh dan hampir berlutut. Setelah semua orang membungkuk dalam kebingungan, Patriark King San berdiri, dan hanya yang lain yang berani berdiri. Belakangan, Patriark King San memberitahu semua orang tentang piringan matahari. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Tentu semua orang tahu pepatah kuno, tapi kami tidak menyangka ada orang yang benar-benar mendapatkan piringan matahari. Maka dia pastilah penyihir suci. Tetua kedua tampak terkejut, tetapi memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Dia berbisik di telinga Patriark King San, "Tetapi, Tuan Patriark, bahkan jika dia memiliki piringan matahari, kekuatannya tidak sebaik saya dan Tetua Agung. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk posisi penyihir suci." Patriark King San berkata dengan serius, "Karena leluhurlah yang memilihnya, itu harus dibenarkan. Kita tidak perlu meragukannya." Tetua kedua ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah dimelototi oleh Patriark King San, dia tidak berani berbicara lagi. Patriark King San berkata, "Mulai sekarang, kami, klan penyihir matahari dan bulan, semua akan bergantung pada pengaturan penyihir suci." Ye Chong tiba-tiba berubah dan menjadi pemimpin klan penyihir matahari dan bulan. Dia tidak sopan dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, saya akan membawa Anda keluar dari kesulitan." Mudah untuk mengatakannya, sekarang kita menghadapi bencana kehancuran, apa yang harus kita lakukan, kata tetua kedua. Apa yang dia maksud tentu saja adalah masalah klan penyihir hitam. Pada saat ini, Sesepuh Agung menghela nafas dan berkata, "Hei, masalah ini dimulai dariku. Karena alasan ini, untuk melestarikan dupa klan penyihir matahari dan bulan, kita tidak punya pilihan selain meninggalkan sini sebagai sebuah keluarga, temukan tempat tinggal lain yang cocok," ucap enteng. Namun sangat sulit menemukan tempat tinggal yang cocok di Gunung Liubo. Terlebih lagi, migrasi semacam ini penuh dengan bahaya, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal selama perjalanan tersebut. Semua orang juga tahu betapa berbahayanya hal itu, dan untuk sementara, semua orang terdiam. Pada saat ini, Ye Chong berkata, "Tidak peduli seberapa kuat klan penyihir hitam, mereka hanyalah manusia, dan mereka bukan tidak mungkin dikalahkan. Apa gunanya kita melawan mereka? Mengapa bersembunyi? Apakah kamu bercanda? Klan penyihir hitam sangat luar biasa, kami tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang Anda ingin kami gunakan untuk melawan?" kata tetua kedua. Ye Chong menggelengkan kepalanya, "Kita tidak hanya harus melawan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menghancurkan sarang klan penyihir hitam dan melenyapkan mereka sepenuhnya." Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Berapa banyak air yang masuk ke dalam pikiran mereka? Bagaimana bisakah seseorang mengatakan hal seperti itu? Tetua kedua tertawa dan berkata, "Haha, sepertinya piringan matahari ini tidak sesuai dengan namanya, Tetua." Pertama juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan penyihir suci, kamu baru saja datang ke sini dan tidak memahami situasinya, jadi kamu berbicara enteng. Kamu tidak tahu bahwa pertarungan dengan klan penyihir hitam ditakdirkan untuk gagal total. Kalau tidak, kita tidak perlu terlalu takut. Aku hanya bertanya padamu, jika kamu bisa membasmi klan penyihir hitam, apakah kamu bersedia?" kata Ye Chong. Semua orang langsung terdiam. Klan penyihir matahari dan bulan dan klan penyihir hitam adalah musuh. Jika klan penyihir hitam bisa dibasmi,
maka klan penyihir matahari dan bulan secara alami akan sangat bersedia. Tapi ini jelas hanya mimpi. Diam. Setelah beberapa saat, Patriark King San berkata, "Tuan penyihir suci, Anda mungkin tidak memahami situasi kami saat ini. Dengan kekuatan kami, memang mustahil untuk mengalahkan klan penyihir hitam. Jangankan mengambil inisiatif menyerang, bahkan jika kamu berdiri teguh, kamu tidak akan bisa melakukannya. Meskipun melarikan diri mungkin menyebabkan kerugian besar, itu adalah cara terbaik untuk melindungi klan penyihir matahari dan bulan." Ye Chong melanjutkan, "Itu tergantung pada Anda sendiri. Kekuatan klan penyihir matahari dan bulan tidak dapat mengalahkan klan penyihir hitam. Bagaimana jika kita memiliki bala bantuan?" Mata Patriark King San berbinar dan bertanya, "Tuan penyihir suci, apakah Anda mengacu pada Raja Naga Anda?" Ye Chong mengangguk. Bisakah kami memiliki prajurit dari klan penyihir matahari dan bulan, ditambah Raja Naga dari Laut Cina Timur?" "Iya, kami juga memiliki naga milik penyihir suci," kata Tetua Agung dengan penuh semangat. Ye Chong menyebut Raja Naga Laut Cina Timur, dan semua orang ingat bahwa mereka masih memiliki Raja Naga yang kuat. Hal ini memberikan kepercayaan diri yang besar kepada semua orang. Setidaknya mereka masih bisa tetap bertahan di tanah air. Hal ini membuat banyak orang heboh. "Kali ini, tidak ada masalah dalam menjaga tempat ini," kata sesepuh agung. Ye Chong berkata, "Tujuan saya bukan untuk bertahan di sini, tetapi untuk mengambil inisiatif." Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, semua orang terdiam lagi. Bahkan jika Anda menambahkan naga, masih mustahil untuk mengambil inisiatif dan pergi ke sarang klan penyihir hitam. Patriark King San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun Raja Naga dari Laut Cina Timur sangat kuat, di wilayah klan penyihir hitam, ada legenda bahwa ada bola api karma neraka, yang kebetulan adalah naga raja. Oleh karena itu, bahkan ketika Raja Naga Laut Cina Timur berada pada puncaknya, saya khawatir mereka tidak akan dapat menerobos wilayah mereka." Ye Chong melanjutkan, "Bagaimana jika kita menambahkan pasukan Jinpo?" Begitu kata-katanya keluar, tidak ada yang bereaksi pada awalnya. Pada saat ini, di sungai terdekat, seolah merespons Ye Chong, Cui Hua muncul dari air bersama dua anak buahnya. Tiga wanita yang sangat menggairahkan berdiri di atas air. Hanya Cui Hua yang mengenakan pakaian manusia biasa, tapi juga basah kuyup. Pakaian kedua wanita lainnya setipis sayap jangkrik, setelah direndam air kulitnya mengelupas. Jika Anda tidak melihat wajahnya, ini pemandangan yang sangat indah. Terlebih lagi, wajah Cui Hua telah berevolusi sepenuhnya dan sangat cantik. Bahkan jika mereka tahu bahwa Ni Jin adalah monster, semua pria yang hadir akan memandangnya dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat, saya tidak tahu siapa yang pertama bereaksi dan tiba-tiba berteriak, ini Jinpo." Jinpo telah menyerbu. Meskipun Jinpo telah terperangkap di perairan itu, reputasi mereka jauh mencapai. Orang-orang di Gunung Liubo sangat berhati-hati. Ketika semua orang hendak mengambil tindakan, Ye Chong segera menghentikan mereka. "Semuanya, jangan takut, mereka semua adalah bawahanku sekarang," kata Ye Chong. Patriark King San memandang Ye Chong dengan tidak percaya. "Tuan penyihir suci, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah menaklukkan pasukan Jinpo?" Ye Chong mengangguk, lalu melambai ke Cui Hua. Cui Hua mengambil kedua gayung itu dan kembali ke air. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pasukan Jinpo yang sangat ganas ternyata mampu ditundukkan. Patriark King San memuji, "Tuan penyihir suci, Anda layak menjadi yang terpilih. Anda tidak hanya menaklukkan naga, tetapi Anda juga menaklukkan pasukan Jinpo. Luar biasa, luar biasa." Pada saat ini, Ye Chong melihat kedua orang yang memiliki keberatan yang paling keras. "Penatua, tetua kedua, bagaimana menurutmu?" Pada saat ini, tetua kedua juga merasa malu pada dirinya sendiri, dan merasa tersipu mendengar apa yang baru saja dia katakan.
Dia sebenarnya berani memandang rendah Ye Chong. Sepertinya ajaran kuno nenek moyangnya memang benar. Ye Chong memang memiliki kualitas luar biasa, yang berada di luar imajinasinya. Memikirkan hal ini, tetua kedua sepenuhnya yakin pada Ye Chong. Dia berkata, "Tuan penyihir suci, jika kita menambahkan pasukan Jimpo, kita mungkin benar-benar bisa melawan klan penyihir hitam." Semua orang mengangguk setuju. Orang-orang ini sangat terkejut dengan kekuatan yang dibawa Ye Chong. Oleh karena itu, semua orang semakin yakin pada Ye Chong, sang penyihir suci. Faktanya, Patriark King San, tetua pertama, dan tetua kedua memiliki gagasan serupa, dengan kekuatan klan penyihir matahari dan bulan, ditambah Raja Naga Laut Cina Timur, dan pasukan Jimpo, sangat mungkin untuk menggulingkan Black Clan penyihir. Selanjutnya, saatnya mendiskusikan rencana tertentu. Setelah itu, beberapa orang masuk ke ruang konferensi besar di dalam suku. Semua orang duduk sesuai tempat duduknya, dan Ye Chong ditempatkan di kursi utama. Ye Chong bertanya, "Ngomong-ngomong, Patriark King San, apa yang Anda maksud dengan api karma neraka yang baru saja Anda sebutkan?" Patriark King San berkata, "Tuan penyihir suci, Anda memang Tuan penyihir suci kami. Anda dapat menunjukkannya hanya dengan satu kata. Saya menemukan poin kuncinya." Setelah menyanjungnya, Patriark King San berbicara tentang klan penyihir hitam. Ternyata wilayah klan penyihir hitam berada di tempat yang sangat berbahaya. Alasan mengapa klan penyihir hitam mampu bertahan bertahun-tahun dan membunuh semua musuh adalah karena base camp mereka sangat kuat sehingga orang luar tidak dapat menyerangnya. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Penyebabnya karena adanya api karma neraka. Saat itu, Patriark King San diam-diam mengamati wilayah klan penyihir hitam dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tanah harta karun. Wilayah klan penyihir hitam juga berupa gunung, namun bentuk gunungnya sangat aneh, berbentuk lilin. Pada sumbu lilin terdapat kawah, dikatakan bahwa di bawah kawah, api karma tak berujung dari neraka telah menyala selama ribuan tahun. Ini seperti menyalakan lilin, yang merupakan feng shui yang bagus. Terlebih lagi, api karma neraka semacam ini mempunyai efek khusus, yaitu dapat meningkatkan kultivasi manusia. Pasalnya, dalam perkembangannya selama bertahun-tahun, klan penyihir hitam menjadi semakin kuat, mengungguli suku lainnya. Karena karma neraka inilah suku penyihir hitam jauh lebih kuat dibandingkan suku lainnya. Berbicara tentang ini, Patriark King San berkata dengan marah, ini karena mereka beruntung saat itu. Jika kita bisa menemukan tempat yang bagus saat itu, maka kita akan menjadi yang paling kuat sekarang. Selain itu, ada hal lain. Salah satunya adalah Raja Naga Laut Cina Timur adalah manusia air dan awalnya takut dengan api. Apalagi api karma neraka, yang dapat menahan Raja Naga Laut Cina Timur. Oleh karena itu, jika masyarakat klan penyihir hitam maju, Raja Naga Laut Cina Timur masih dapat memainkan perannya. Dan jika suku penyihir hitam bertarung di markas mereka di Gunung Lilin, karena keterbatasan api karma neraka, efek yang dapat diberikan oleh Raja Naga Laut Cina Timur diperkirakan sangat terbatas. Inilah mengapa tetua pertama, tetua kedua, dan yang lainnya selalu mengatakan bahwa naga pun hanya dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak dapat menghancurkan klan penyihir hitam. Setelah mendengar penjelasan ini, Ye Chong mengerti. Bahkan dengan Raja Naga Laut Cina Timur dan pasukan Jinpo, hanya ada kemungkinan untuk menang. Faktanya, orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan ini masih merasa tidak bisa mengalahkan klan penyihir hitam. Ye Chong mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya jika Anda ingin memenangkan klan penyihir hitam, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memadamkan api karma neraka yang tak terbatas. Ini bukan masalah sederhana," kata Patriark King San. Api karma neraka adalah sumber kehidupan klan penyihir hitam. Pertahanannya biasanya sangat ketat. Apalagi bisa mendekat, kalaupun mendekat, saya khawatir tidak bisa dipadamkan. Ling Hu Bucong juga berkata, "Ya."
Api karma neraka ini adalah api tanpa akar, dapat menyala selama ribuan tahun tanpa memerlukan apapun, dan dapat melahap segala sesuatu. Bagaimana bisa dipadamkan? Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata dalam hatinya, mungkinkah api di tubuhku menyala? Ye Chong berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selama saya berada di depan api karma neraka, saya akan punya cara untuk menghadapinya. Berkata, Ling Hu Buchong pernah menyelinap ke sana secara diam-diam, kami telah berhasil memasuki kawah. Namun, bahkan sebelum dia mendekati api neraka, dia begitu terbakar oleh suhu tinggi sehingga dia tidak tahan lagi, jadi dia punya untuk mundur tanpa hasil. Kali ini kita dapat dengan hati-hati merencanakan rencana yang layak, lalu menyelinap masuk secara diam-diam, kata Patriark King Ye. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, ayo berangkat sore hari untuk memadamkan api neraka dulu. Lalu kirim pasukan untuk menghancurkan klan penyihir hitam. Ye Chong sangat cemas, tentu saja karena dia bergegas menyelamatkan Zhu Jiayin. Patriark King San terus membujuk, tetapi, Tuan Penyihir Suci, masalah ini sangat berbahaya. Mari kita pikirkan lagi. Ye Chong berkata, jangan memikirkannya. Jika Anda terlalu memikirkan beberapa hal, semakin Anda pikirkanlah, akan semakin buruk jadinya. Lebih baik terburu-buru sekaligus dan mendapatkan efek yang lebih baik. Pada saat ini, Dugu Xiaojing, yang duduk di sebelahnya, dengan marah, tiba-tiba berkata, hari ini, orang tersebut bernama Pei Sentong secara khusus menyebutkan Zhu Jiayin. Siapa dia? Apa maksudmu? Ketika Dugu Xiaojing mengatakan ini, dia sedang berbicara dengan Ling Hu Buchong, tetapi sebenarnya, dia sedang berbicara dengan Ye Chong. Ling Hu Buchong menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Dugu Xiaojing. Namun, Ye Chong memandang Dugu Xiaojing dan merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun Dugu Xiaojing tampak sangat marah pada Ye Chong di permukaan, dia masih peduli pada Ye Chong dan takut Ye Chong akan jatuh ke dalam perangkap. Oleh karena itu, Dugu Xiaojing mengingatkan Ye Chong. Faktanya, tanpa diingatkan oleh Dugu Xiaojing, Ye Chong secara alami memahami arti perkataan Pei Sentong. Pei Sentong memberitahu Ye Chong bahwa jika dia ingin menyelamatkan Zhu Jiayin, dia harus bergegas. Mereka tidak memiliki banyak kesabaran. Niatnya jelas, untuk membuat Ye Chong cemas dan memimpin Ye Chong untuk menyelamatkan orang. Jika tebakan Ye Chong benar, saya khawatir Pei Sentong belum kembali ke Gunung Lilin klan penyihir hitam saat ini, tetapi sedang menunggu Ye Chong di tengah jalan. Pei Sentong tidak bisa menyerang di wilayah klan penyihir matahari dan bulan, jadi kemungkinan besar dia akan mencegat Ye Chong di jalan. Meskipun Ye Chong telah melihat level ini, dia tidak bisa berpikir banyak saat ini untuk menyelamatkan Zhu Jiayin. Setelah itu, semua orang mendiskusikan rencana tindak lanjut. Sore hari itu, Ye Chong memutuskan untuk membawa Ling Hu Buchong ke wilayah klan penyihir hitam untuk menghancurkan api karma neraka yang tak terbatas terlebih dahulu. Tapi Dugu Xiaojing bersikeras untuk mengikuti Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya dan tidak ingin Dugu Xiaojing pergi. Dia berkata kepada Dugu Xiaojing, Xiaojing, aku tahu kamu peduli padaku, tapi perjalanan ini terlalu berbahaya. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungimu. Jika tidak, sebaiknya kamu tidak pergi. Dugu Xiaojing mendengus dan berkata dengan dingin. Dia berkata dengan wajah, tak tahu malu. Siapa yang peduli padamu? Aku peduli dengan saudara Ling Hu. Lagi pula, siapa yang butuh perlindunganmu? Selama Ling Hu tidak ada di sini, dia bisa melindungiku. Mendengar ini, Ling Hu Buchong langsung terpesona oleh kebahagiaan. Ye Chong terdiam dan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Ling Hu Buchong di sebelahnya, pertimbangkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa melindungi Dugu Xiaojing? Dugu Xiaojing diam-diam mengedipkan mata pada Ling Hu Buchong.
Ling Hu Buchong bahkan lebih terpesona oleh Dugu Xiaojing dan kehilangan akal sehatnya. Dia terkekeh dan berkata, "Oke, saya pasti bisa melakukannya, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya akan melindungi Nona Dugu." Ye Chong bertanya pada Ling Hu apakah dia tidak melakukannya. Chong awalnya ingin membuat Dugu Xiaojing menyerah. Tanpa diduga, Ling Hu Buchong berani menyetujuinya. Ye Chong terdiam, dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain menyetujui Dugu Xiaojing, dan mereka bertiga berangkat bersama. Faktanya, jika dia menunggu 2 hari lagi, Raja Naga Laut Cina Timur akan pulih sepenuhnya. Saat itu, Ye Chong menjadi lebih percaya diri. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lebih baik menyelamatkan orang lebih cepat daripada terlambat, jadi dia hanya bisa berangkat sekarang. Sore itu, Dugu Xiaojing, Ling Hu Buchong dan Ye Chong berangkat dari wilayah klan penyihir matahari dan bulan menuju Gunung Lilin klan penyihir hitam. Sepanjang jalan, Dugu Xiaojing tidak terlihat baik pada Ye Chong. Sebaliknya, ia sengaja mendekati Ling Hu Buchong demi Ye Chong. Malah keduanya semakin menjadi seperti sepasang kekasih muda. Saat Ling Hu Buchong menikmati momen yang sangat manis ini, dia diam-diam menatap Ye Chong. Dia takut Ye Chong akan kehilangan kesabaran dan memukul dirinya sendiri sampai mati. Setelah mereka bertiga meninggalkan wilayah klan penyihir matahari dan bulan, mereka berjalan sebentar dan tiba di tepi sungai besar pada malam hari. Sungainya sangat lebar, membentang sejauh mata memandang, dan aliran airnya lembut. Ling Hu Buchong memberitahu Ye Chong, "Kita akan mulai dari pulau itu besok pagi, menyeberangi separuh sungai yang lain, dan berjalan setengah hari untuk mencapai Gunung Lilin." Ye Chong melihat ke sungai yang lebar, dia mengangguk. Ia menyukai tempat yang ada air, karena di sini pasukan wanita yang tenggelam bisa bergerak bebas. Belakangan, Ling Hu Buchong menemukan sebuah perahu di rawa alang-alang yang tersembunyi. Perahu ini juga milik klan penyihir matahari dan bulan dan digunakan untuk menyeberangi sungai. Mereka bertiga naik ke perahu, Ling Hu Buchong berada di depan dan mendorong perahu perlahan menuju tengah sungai. Di atas kapal, Ling Hu Buchong memberitahu 2 orang lainnya, "Di pulau kecil di tengah sungai, ada perpustakaan. Anda dapat beristirahat di sana." Ye Chong tidak menyangka ada perpustakaan di tempat seperti Liubo Gunung. Dugu Xiaojing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Membangun perpustakaan di sini sama sekali tidak aman. Apakah kamu tidak takut dicuri? Apakah pertahanannya sangat ketat?" Ling Hu Buchong berkata sambil tersenyum, "Tanpa kekuatan pertahanan apapun, itu tidak aman sama sekali. Tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Karena meskipun buku-buku itu diberikan secara gratis, tidak ada yang menginginkannya." "Oh, benarkah?" Ye Chong bertanya, "Buku macam apa itu?" Ling Hu Buchong berkata, "Buku-buku di sini, semuanya adalah buku-buku kuno, diukir pada potongan bambu. Buku-buku kuno ini diperkirakan berusia ribuan tahun, itu kuno dan ketinggalan zaman, tetapi tidak ada yang bisa memahami kata-kata di dalamnya. Jadi bagi kami, itu sampah." Ye Chong bertanya lagi, "Lalu milik siapa perpustakaan ini?" Ling Hu Buchong berkata, "Itu milik klan penyihir matahari dan bulan kita. Dikatakan sebagai perpustakaan, tapi itu hanya 2 gudang." "2 gudang?" Dugu Xiaojing bertanya, "Itu pasti banyak buku, kan?" Ling Hu Buchong mengangguk, "Ada begitu banyak. 2 gudang seukuran arena seni bela diri dipenuhi dengan buku. Jika semua buku itu ditumpuk dengan rapi, mungkin beratnya akan lebih berat daripada Raja Naga Laut Cina Timur. Banyak sekali buku yang memakan tempat saat dijadikan sampah, jadi ditaruh di sini. Sebenarnya, buku-buku ini awalnya dimaksudkan untuk dibakar, namun, ada bos besar di klan penyihir matahari dan bulan. Kita yang berpikir mungkin saja di masa depan, seseorang akan dapat memahaminya. Jadi mereka tinggal dan secara khusus membangun 2 gudang dan rak buku untuk meletakkan semua buku di sini."
Kejadian ini menyebabkan banyak ketidakpuasan di antara anggota klan. Mereka semua mengatakan bahwa kakak laki-laki sedang membuang-buang uangnya. Lagi pula, sejak kakak laki-laki itu meninggal, tidak ada yang tertarik dengan buku-buku kuno ini selama bertahun-tahun. Diperkirakan buku-buku itu sudah tertutup debu. Setelah mendengar perintah itu, Ye Chong menjadi tertarik setelah kata-kata Hu Bu Chong. Dia berkata, "Kalau begitu mari kita lihat. Saya sangat ingin tahu tentang apa yang tertulis di dalamnya." Ling Hu Bu Chong berkata, "Itu adalah beberapa buku kuno yang rusak. Jika ada sesuatu yang menarik, siapa yang tahu apa yang tertulis di dalamnya? Gunakan pengetahuan." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ini belum tentu benar. Pengetahuan adalah kekuatan." Ling Hu Bu Chong dibesarkan di Gunung Liubo. Meskipun Gunung Liubo juga menggunakan kata-kata biasa, karena pengetahuan adalah kekuatan, kata-kata tidak dipahami dengan baik. Dia menggaruk kepalanya, bingung. Saat keduanya sedang berbicara, Dugu Xiaojing tiba-tiba berteriak, "Ah!" Dia menunjuk ke belakang dan berkata, "Tidak, lihat ke belakangmu." Ye Chong dan Ling Hu Chong segera berbalik. Di sungai di belakang mereka, di bawah remang-remang cahaya senja, terlihat sesosok tubuh gelap, berdiri di atas tumpukan kayu, bergerak cepat ke arah mereka. Ling Hu Bu Chong hanya bisa melihat bayangan gelap dengan jelas. Tapi Ye Chong mengandalkan mata Dewa Naga untuk melihat dengan sangat jelas. Bayangan gelap itu tidak lain adalah Pei Sentong. Ye Chong berkata dengan dingin, "Seperti yang diharapkan, Pei Sentong ini benar-benar menyergap kita di tengah jalan." Ketika dia mendengar bahwa itu adalah Pei Sentong, Ling Hu Bu Chong tampak sedikit gugup. Melihat bayangan hitam semakin dekat, Ling Hu Bu Chong bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang harus kita lakukan? Ayo lari." Ye Chong berkata, "Tidak ada gunanya. Anda tahu, dia jauh lebih cepat dari kita." Dengarkan, pada titik ini, Ling Hu Bu Chong mau tidak mau mendayung perahu lebih cepat. Namun, hal ini sepenuhnya sia-sia, karena Pei Sentong sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyusul kapal Ye Chong. Saya melihat Pei Sentong menjentikkan tangannya, mengambil segenggam air di kakinya dan melemparkannya ke perahu Ye Chong. Ketika cangkir air berada di udara, ia mengembun menjadi tombak, dengan ketajaman yang sangat besar, menembus lapisan hambatan angin dan menembus kapal Ye Chong. Jika ini sampai terjadi, saya khawatir seluruh kapal akan hancur. Ye Chong mendengus dingin dan menghunus pedang tulang ikan. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke udara, dan energi pedang merah berbentuk bulan purnama menyembur keluar. Energi pedang dan tombak air bertabrakan di udara. Mula-mula mengeluarkan suara ledakan, lalu tombak air itu berubah menjadi ribuan tetesan air, dan semuanya jatuh kembali ke dalam air dengan cipratan. Saat ini, Pei Sentong sudah tiba di depan Ye Chong dan yang lainnya. Pei Sentong mencibir dan berkata, "Kamu memang telah keluar, Ye Chong. Serahkan Raja Naga Laut Cina Timur, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kalian bertiga akan mati di sini hari ini." Bersambung.